kita baca pagi hari, sekiranya sore kita meninggal, atau di jarak antara pagi sampai sore itu meninggal dunia, dijamin oleh Nabi min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il fadlil karimil mannan, mudha'ifil hasanat lidawil birri wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadatan naddakhiruha liyaumi liqa'ir rahman. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan. Amma ba'd. Para sesepuh yang saya muliakan, segenap pengurus DKM Masjid Husnul Iman yang saya hormati, jamaah, para bapak dan para ibu, saudara-saudara sekalian, dan anak-anak kita yang kita cintai. Alhamdulillah, sore ini kita berjumpa kembali di majelis ilmu. Alhamdulillah, sore ini kita bertemu di majelis zikir. Alhamdulillah, kita bersama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga majelis ini menjadi saksi amal saleh yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita di dunia ditutupi, dan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni, dan Allah tidak memberikan sanksi atau siksa atas dosa yang pernah kita lakukan, karena saat kita di dunia dosa-dosa itu ditutupi, dan saat di akhirat diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, tema kita pada sore hari ini seperti tadi yang telah disampaikan oleh pembawa acara adalah, masih ingat Pak Alwi? Apa coba? Iya, soalnya kalau pembawa acaranya nggak ingat, ini. Apa Ibu masih ingat? Lamat-lamat ya. Menempuh jalan menuju maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah itu ampunan. Ampunan siapa? Ampunan Allah. Untuk siapa? Untuk hamba-hambanya yang menempuh jalan menuju ampunan itu. Ini tema kita sore ini. Jamaah sekalian, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa. Doa ini mengandung istighfar, permohonan ampunan. Doa ini mengandung taubat. Doa ini mengandung tauhid. Doa ini mengandung kesyukuran. Sehingga doa ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Disebut apa? Coba sekali lagi. Ya, Sayyidul Istighfar. Apa artinya Sayyid? Sayyid bisa berarti junjungan. Sayyid bisa berarti pemimpin. Sayyid berarti yang dimuliakan. Sayyid diartikan pula penghulu, tapi bukan penghulu di KUA. Beda lagi.
Seperti umpamanya orang mengatakan atau kita mengatakan semoga salawat dan salam selalu Allah tambah curahkan kepada penghulu sekalian umat manusia. Maksudnya Sayyidun Nas, Sayyid sekalian umat manusia, junjungan kita semua, itu Sayyid. Doa ini disebut Sayyidul Istighfar. Sayyidnya istighfar, junjungannya istighfar, istighfar yang paling mulia. Kalau bahasa almarhum kiai saya, semoga Allah merahmati beliau, saya ngaji sama beliau 6 tahun, mulazamah 6 tahun, namanya Bapak Kiai Haji Ahmad Durri Nawawi rahimahullah, di Kajen Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Ya, beliau ketika menjelaskan tentang Sayyidul Istighfar ini istighfar yang paling top. Oh, padahal itu belum tahun 80, udah bilang paling top. Ini bahasanya sudah begitu, itu modern. Ya, ini istighfar yang paling top. Begitu beliau menerjemahkan tentang Sayyidul Istighfar. Jadi apa artinya Sayyidul Istighfar? Istighfar paling top, paling gampang itu ngingetnya. Jadi ada doa yang disebut oleh Nabi yaitu Sayyidul Istighfar. Dan doa ini insya Allah akan kita bahas dan kita berusaha untuk mengamalkannya, dan kita ingin jadikan ini pegangan hidup kita selama hidup kita. Kita tidak akan lepaskan, kita tidak akan tinggalkan. Kita jaga terus ini karena fadilahnya sangat luar biasa, keutamaannya sangat agung. Macam apa luar biasanya, macam apa agungnya Sayyidul Istighfar ini, kita baca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Terdapat di dalam Sahihul Bukhari. Nomor hadisnya 6306. Halo? Calling 6306. Jadi nanti kalau lihat Sahih Bukhari ketik 6306 muncul hadis ini. An Shaddad Ibni Aus, dari Shaddad Ibni Aus radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ini seorang sahabat yang mulia, namanya Shaddad bin Aus. Ia meriwayatkan anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Sayyidul istighfari antaqula. Sayyidul istighfar adalah engkau mengucapkan berikut ini. Sayyidul istighfar adalah engkau ucapkan seperti berikut ini. Seperti apa berikut ininya? Sabar. Apa keutamaan yang akan diucapkan berikut ini? Saya lengkapin dulu. Ucapannya ntar dulu. Sabar ya. Sayyidul istighfar itu macam yang akan datang ini. Engkau mengucapkan berikut ini. Rasul melanjutkan tentang bacaan Sayyidul istighfar itu. Qala, beliau bersabda, ya, man qalaha minan nar, siapa yang mengucapkannya, mengucapkan Sayyidul istighfar, minan nahari, dari waktu siang. Pagi hari itu kan sudah mulai siang, lawan daripada malam. Ya. Di waktu siang maksudnya masuk waktu pagi hari. Siapa yang mengucapkannya minan nahari, dari waktu siang hari, bukan malam. Ya. Kemudian muqinan biha, dengan penuh keyakinan terhadapnya. Mengucapkan dengan penuh keyakinan. Berarti di sini ada kesesuaian antara ucapan lisan dengan hati. Lisannya mengucapkan, hatinya meyakini. Siapa yang mengucapkan Sayyidul istighfar di waktu siang dengan hati penuh keyakinan terhadap apa yang diucapkan itu, famata min yaumihi qabla ayyumsiya, lalu ia meninggal dunia
pada hari itu qabla ayyumsiya, sebelum masuk waktu sore. Berarti ia mengucapkan di pagi hari, sebelum masuk waktu sore meninggal dunia. Yang namanya kematian itu kan kita nggak tahu ya. Maka kapan saja kita siap. Harus siap. Karena siap nggak siap tetap mati. Lebih baik siap, kan gitu? Iya. Jadi siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan di waktu pagi, bagian dari siang hari, kemudian ia meninggal dunia di hari itu sebelum masuk waktu sore, fahuwa min ahlil jannah. Fahuwa, maka dia min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Jadi kalau sewaktu-waktu meninggal dunia di hari itu nggak usah khawatir, dijamin oleh Rasulullah ahli surga. Kalau baca di pagi hari sebelum sore mati, ahli surga. Lah kalau matinya malam gimana? Kan ini sabda Nabi sore ini matinya. Kalau malam gimana? Nggak usah khawatir. Ya, wa man qalaha minal laili, wa man, dan siapa qala, yang mengucapkan, ha, iya mengucapkannya, minal laili, dari waktu malam, wa huwa muqinun biha, dalam keadaan ia yakin terhadapnya. Lisannya mengucapkan, hatinya meyakini apa yang diucapkannya. Famata qabla ayyusbiha, lalu ia meninggal dunia sebelum masuk waktu pagi. Bacanya sore atau malam, ia meninggal dunia belum masuk waktu pagi. Apa lanjut sabda Nabi? Fahuwa min ahlil jannah. Fahuwa, maka dia min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Kalau begitu enaknya kapan bacanya? Pagi apa sore? Sore apa pagi? Kenapa? Jaga, selalu siap. Kita baca pagi hari, sekiranya sore kita meninggal, atau di jarak antara pagi sampai sore itu meninggal dunia, dijamin oleh Nabi min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Subhanallah. Kalau kita baca di sore hari, di antara waktu sore hari sampai nanti malam, sampai waktu pagi, kalau sekiranya terjadi apa-apa kemudian meninggal dunia, maka kata Nabi dijamin min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Jadi mendapatkan surga Allah itu susah apa gampang? Amalan-amalan telah dibentangkan begitu rupa. Ini untuk orang yang beriman, orang yang telah menegaskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kemuliaan sedemikian rupa. Itulah keutamaan Sayyidul Istighfar. Sampai di sini perjumpaan kita selesai ya. Lah bacaan Sayyidul Istighfarnya mana Ustaz? Ah, ini yang kita baca. Sebenarnya dalam hadis harusnya dibaca dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Sayyidul Istighfar yang disebutkan oleh Nabi begitu agung keutamaannya. Ya. Begitu mulia balasannya. Sayyidul Istighfar yang disebutkan Nabi kalau kita baca di waktu pagi sebelum sore, kalau kita meninggal kita masuk ahli surga. Kalau sekiranya kita baca di waktu sore
sebelum masuk pagi, besoknya kok kita meninggal, kita termasuk ahli surga. Berarti luar biasa ini Sayyidul Istighfar. Pengen baca? Sebagian kita mungkin ada yang sudah hafal. Tapi tidak jaminan yang sudah hafal bisa mengamalkan setiap hari. Betul? Kadang-kadang kelalen, ya Mbok? Kadang-kadang sore kelalen. Tapi kalau biasa membiasakan pagi baca zikir pagi, sore baca zikir sore, di antara yang dibaca adalah Sayyidul Istighfar ini, insyaallah ini akan menenteramkan jiwa sewaktu-waktu meninggal dunia, masuk dalam hadis Nabi, min ahlil jannah. Semoga kita semua termasuk yang mengamalkan Sayyidul Istighfar ini, sehingga nanti bareng-bareng masuk surga, min ahlil jannah. Jadi nanti kalau masuk surga bareng-bareng kan ada kenangan kita. Ya Allah, iya Ustadz bener ya yang disabarkan Nabi. Kita jaga ini, kita meninggal, alhamdulillah masuk ahli surga. Maka diingat-ingat itu kanan kirinya yang biasa ngaji sore ini. Barangkali ada yang gak kelihatan di surga. Loh, itu Mbak Fulan, Mas Fulan, Pak Fulan, bareng-bareng kita dulu kok gak ada ya Allah. Kasih syafaat saudara kita. Cari nanti. Tolong juga kalau Ustadz gak kelihatan, ya Allah dulu ada Ustadz yang suka ngajarin saya. Kok gak kelihatan bareng-bareng ya Allah. Tolong ya Allah beri syafaat. Selamatkan dia. Kita saling memberi syafaat karena sesama orang-orang yang beriman. Apa bacaan Sayyidul Istighfar itu? Monggo kita baca bersama. Allahumma anta rabbi. 3 kali. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. Gampang apa mudah? Iya, tapi belum selesai. Masih ada lanjutannya. Tapi paling enggak kan awalnya udah hafal ya. Nanti dicatatkan sama panitia di masjid, kemudian ditulis, dicatatkan, dibagi kepada para jamaah, bacanya di pakai rekaman. Disampaikan kepada para jamaah yang ikut ngaji sore ini, dan semoga juga bermanfaat bagi yang lain yang pada sore ini berhalangan hadir, sehingga bisa didengar sambil dibaca setiap hari, pagi, sore, terus pagi-pagi, lama-lama insya Allah hafal. Kalau hafal nggak usah nyesel. Ya Allah, tining nyong apal, nggak usah takut apal. Tandanya nggak takut apal, kita baca pagi, sore. Kalau nggak mau baca pagi, sore, itu tandanya takut apal. Kita takut apal enggak? Enggak takut apal? Bener? Tandanya apa kalau enggak takut apal? Baca pagi, baca sore. Kalau enggak mau baca pagi dan sore, berarti wedi apal. Kita semuanya jangan takut apal ya. Kita baca pagi sore. Allahumma anta rabbi. Monggo bareng-bareng. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sampun. Ya Allah. Jadi nyong kelingan doa macet. Ibu udah hafal belum doa macet? Kalau di jalan ada macet gitu, ada doanya. Udah hafal belum? Belum hafal? Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma isamabur
maburo, ora iso sabaro. Nurut baik. Iya, lah macet arep ngapa jal, ya? Iya, arep ngomel capek sendiri ya mbok. Iya, iso mabur maburo, iso mabur ora? Rata yang mbok? Ora iso sabar, sabar ora sabar tetep macet. Sebab ora iso mabur. Daripada stres mendingan baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah sekalian, kita kembali sekarang kita fahami arti dari Sayyidul Istighfar. Allahumma ya Allah, Anta Rabbi, Engkaulah Tuhanku. Allahumma ya Allah, Anta Engkau Rabbi, Tuhanku. Ini pengakuan terhadap rububiyatullah. Al-i'tiraf bi rububiyatillah. Ini ucapan yang menegaskan tentang pengakuan kita bahwa Allah adalah Rabb, Tuhan kita semuanya. Allahumma anta Rabbi, Engkau Tuhanku. Kalau orang mengatakan Allahumma anta abdi, boleh enggak? Ya Allah, Engkau hambaku. Kebalik apa salah? Ya salah dan kebalik ya. Allahumma anta Rabbi, jangan kebalik-balik. Walaupun kalau ada orang ngomong kebalik, jangan langsung suudzon. Loh, sampean kok ngomongnya kebalik? Loh, salah hafal ya? Ya, ternyata salah hafalannya, diluruskan saja. Atau orang saking senengnya ngomongnya kelabik-kelabik kadang-kadang. Kebalik-balik ya? Ya. Saking senengnya orang kadang ngomongnya kebalik-balik, ya enggak? Orang kadang seneng itu sampai keluar air mata. Jadi keluar air mata itu belum tentu sedih. Kadang-kadang keluar air mata karena bahagia. Siapa yang pernah bahagia keluar air mata? Iya, anaknya wis do mentas kabeh, terakhir mantu langsung apa sedih? Enggak, haru, alangkah besar nikmatmu ya Allah. Allahumma anta Rabbi, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada sesembahan selain Engkau, tidak ada sesembahan yang hak selain Engkau. Kalau ada orang yang menyembah selain Engkau, dituhankan yang selain Engkau itu sebagai Tuhannya, disembah olehnya, maka itu adalah sesembahan yang batil. Karena la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak, yang benar disembah selain Engkau, Engkau Allah. Ungkapan ini merupakan iqrarun bitauhidillah, penegasan tentang keesaan Allah. La ilaha illa anta, ini mengandung tauhid. Jadi kalau berdoa itu dimulai dengan pengakuan diri sebagai hamba di hadapan Allah, dimulai dengan bacaan tauhid la ilaha illallah. Di dalam hadis ini la ilaha illa anta, karena kita sedang bicara dengan Allah. Allahumma ya Allah, anta rabbi wa apa? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Coba baca dari awal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Gampang kan? Coba sekali lagi. Anta rabbi la ilaha illa anta. Langsung akhir apa? Ya, bin koyo kendang. Awal karo akhir, tengahnya bolong. Umpamane urung apal tengahnya, paling enggak awalnya sudah hafal. Nanti lanjutannya yang belum hafal tinggal dibaca tiap hari. Pengakuan tentang tauhid.
bahwa satu-satunya yang hak dan benar disembah hanyalah Allah. La ilaha illa anta. Mungkin ada yang nanya, kok bukan la ilaha illallah? Kok ini la ilaha illa anta? Emang anta itu siapa? Anta itu artinya engkau Allah. Jangan sampai orang beranggapan ada Tuhan namanya anta. Bukan. Ini tandanya apa? Buktinya ini, tidak ada Tuhan selain anta. Bukan gitu maksudnya. Anta itu artinya panjenengan, engkau. Tidak ada Tuhan selain engkau, ya Allah. Jelas ya? Ini kadang lagi semangat belajar bahasa Arab, tapi tidak tahu konteksnya, akhirnya gampang nyalain orang. Maka perlu dijelasin. Pengakuan tauhid. Kemudian yang ketiga, khalaqtani wa ana abduka. Enggak saya suruh ngulangin kok. Pada ngulangin. Tapi namanya walaupun belum disuruh, tapi frekuensinya wis nyambung. Iya enggak? Enggak usah suruh nyulangin, tapi langsung nyambung frekuensinya. Khalaqtani wa ana abduka. Ketahuan apa ya? Khalaqtani wa ana abduka. Khalaqtani wa ana abduka. Sekali lagi. Khalaqtani wa ana abduka. Dari awal, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Khalaqta, engkau menciptakan. Engkau Allah menciptakan, telah menciptakan. Ni saya. Jadi kalau ada ni itu artinya apa? Saya. Arwah ni. Nah, itu saya juga. Khalaqtani, engkau telah menciptakan ni saya. Karena engkau telah menciptakan saya, wa ana, dan saya abduka, hambamu. Jadi kalau tadi pertama menegaskan bahwa engkau Tuhanku ya Allah, tidak ada Tuhan selain engkau yang hak disembah. Engkau telah menciptakan aku, berarti aku ini ciptaanmu ya Allah. Aku tidak ada di dunia ini dengan sendirinya ujuk-ujuk nongol. Enggak. Melainkan engkau telah menciptakan aku ya Allah. Karena engkau yang telah menciptakan aku ya Allah, maka statusku ini, kedudukanku ini adalah wa ana abduka. Aku ini hambamu ya Allah. Wa ana abduka. Aku ini hambamu. Yang namanya hamba siap diperintah oleh tuannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya hamba siap kapan saja, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Allah perintahkan, kita sami'na, kami dengar. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Berarti di sini apa? Pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta. Pengakuan diri sebagai makhluk dan hamba Allah. Jadi yang pertama mengakui tentang rububiyah Allah, menegaskan tentang tauhidullah, dan yang ketiga mengakui bahwa Allah lah sang khalik, kita ini adalah makhluk. Karena kita adalah makhluk, tak layak untuk mengabdikan diri kecuali, menghambakan diri kecuali kepada sang khalik. Ini selaras dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, u'budu, sembahlah rabbakum, Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Menciptakan siapa lagi? Walladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Dari sejak zaman Nabi Adam, semua makhluk, terutama manusia ini, ditegaskan adalah sebagai ciptaan Allah. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi siapa yang kita ibadahi? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Yang menciptakan kita. Kita adalah sebagai hambanya. Yang tidak menciptakan tidak berhak disembah. Ini rumus, ini kaidah penting. Siapa yang berhak disembah, siapa yang bahkan wajib disembah, satu-satunya yang wajib disembah adalah, dan yang harus disembah adalah, yang lainnya tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi, satu-satunya itu adalah yang menciptakan. Yang tidak menciptakan berarti makhluk. Berarti kalau sama-sama makhluk, dilarang saling menyembah satu sama lain. Karena statusnya sama, sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama hamba Allah. Sesama hamba tidak boleh saling menyembah. Yang berhak disembah, benar disembah satu-satunya adalah yang menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan itu, biskota saja ada tulisannya, sesama biskota dilarang saling mendahului. Tunggal guru ojo ganggu. Kan gitu. Iya. Khalaqtani wa ana abduka. Lanjut. Wa ana ala ahdika, wa ana ala ahdika, wa ana ala ahdika, wa ana, dan saya, ala, di atas, ahdika, perjanjian denganmu. Saya taat padamu ya Allah, begitu maksudnya. Wa ana ala ahdika, saya di atas perjanjian denganmu ya Allah, artinya saya ini taat kepadamu. Setelah mengakui engkau Tuhanku ya Allah, aku ini hambamu ya Allah, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, maka kita menyatakan di hadapan Allah, wa ana ala ahdika, dan saya tetap di atas perjanjian denganmu. Emang kita janji apa dengan Allah? Di alam arwah kita telah berjanji kepada Allah, wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Allah mempersaksikan terhadap diri mereka sendiri, orang-orang di alam arwah. Sebelum diciptakan, sebelum ditempelkan di jasad kita di dunia ini, waktu itu kita ditanya oleh Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Waktu itu kita semuanya menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, kami semuanya menjadi saksi. Masih ingat gak? Enggak kan? Siapa yang ingat? Ustadz ingat? Enggak juga. Dari mana kita tahu? Dikasih tahu sama Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa dulu saat roh ini belum nempel ke tubuh kita, kita sudah janji sama Allah bahwa engkaulah Tuhanku ya Allah. Wa ana ala ahdika, saya tetap sesuai dengan perjanjianku denganmu ya Allah. Itu makna yang pertama. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu juga berarti kita telah berjanji kepada Allah, wa ana ala ahdika, aku di atas perjanjian denganmu itu ya Allah. Berjanji aku ini hambamu ya Allah, maka aku taat padamu. Berjanji bahwa Muhammad itu utusanmu ya Allah, maka aku dalam ketaatan kepadamu mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tidak semau goy, tidak semaunya sendiri. Itu arti wa ana ala ahdika, saya di atas perjanjian denganmu. Bahasa simpelnya, saya komitmen untuk taat kepadamu ya Allah, menjaga perjanjian. Perjanjian di alam arwah dulu maupun perjanjian kita ketika mengucapkan dua kalimat syahadat.
wa wa'dika, monggo, wa wa'dika mastata'tu, wa wa'dika mastata'tu. Artinya wa wa'dika, dan janjimu. Maksudnya gimana? Saya di atas perjanjian denganmu, artinya saya taat, komitmen kepadamu ya Allah dengan perjanjian itu. Wa ana ala ahdika, dan saya di wa wa'dika, dan janjimu, maksudnya saya meyakini janjimu. Yakin terhadap janjimu ya Allah. Seperti janji ini tadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad umpamanya. Kita yakin siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pagi hari kok sebelum sore hari meninggal, ahli surga. Siapa membacanya sore hari sebelum pagi hari kok meninggal, ahli. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Orang yang berbuat baik ditinggikan derajatnya. Ya. Orang yang beriman menjadi ahli surga. Itu janji Allah. Maka wa wa'dika, saya meyakini janjimu. Jadi arti wa wa'dika adalah saya di atas janjimu, maksudnya saya meyakini janjimu bahwa Allah dan engkau ya Allah tidak akan memungkiri janji. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Orang ingkar janji itu kenapa? Kenapa ingkar janji? Jarene arep bayar utang tanggal 1 September. Dene ngurung dibayar, ngasih saprene. Namanya apa? Belum memenuhi janji. Ya, belum memenuhi janji. Kenapa orang belum memenuhi janji? Assalamualaikum. Arep ngomong angel apa? Kemungkinan pertama arep bayar urung duit. Kemungkinan pertama pengen bayar, bukan ingin ingkar janji, bukan, tapi nggak mampu. Belum ya? Kenapa belum? Belum mampu. Tadinya diharapkan keuntungan itu sebagaimana yang diharapkan, bisa untuk bayar, ternyata BBM naik. Umpamane. Jadi karena tidak mampu, maka belum memenuhi janji. Yang kedua, ada kemungkinan sebenarnya mampu, tapi kemudian pikirannya maleh. Lah, kita ini ora dibayar apa-apa. Duitnya si akeh kayaknya kayak. Lebih butuh aku dibanding dia. Kayak ngerti saja urusan orang, iya nggak? Nah, mampu tapi tidak mau memenuhi. Berarti di sini menyalahi janji. Orang menyalahi janji itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ingin memenuhi tapi tak mampu. Yang kedua, mampu tapi keinginan memenuhinya lemah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Mau memenuhi janji apa saja, nggak ada yang menjadi penghalang. Maka tenang saja. Kalau yang janji itu adalah Allah, pasti terlaksana. Yang kedua, Allah itu tidak pernah dusta. Allah tidak pernah menyalahi janji. Karena Allah Maha Kuasa, memiliki kemampuan, dan Allah Subhanahu wa taala sadaqallah. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Katakanlah sadaqallah, Allah benar. Janji Allah pasti terlaksana. Oleh sebab itu tadi gimana? Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Saya di atas perjanjian denganmu, yakni saya komitmen taat padamu ya Allah. Wa wa'dika, dan saya meyakini janjimu. Tidak ada keraguan bahwa yang dijanjikan Allah pasti dipenuhi. Kita yakin tak ada keraguan sedikit pun, apa yang dijanjikan Allah tidak akan lepas. Terus dalam memenuhinya gimana? Maksudnya dalam menjaga ketaatan kita kepada Allah, mastata'tu. Mau nggak bersama? Mastata'tu, sesuai kemampuanku. Mastata'tu, sesuai kemampuanku. Apa artinya? Artinya dia mengakui tentang kelemahan diri.
Halo? Di belakang gimana kabarnya? Ada yang bicara boleh, syaratnya satu. Bibirnya tetap tertutup antara atas dan bawah. Boleh bicara tapi bibirnya nggak boleh dibuka. Silahkan bicara, bibirnya jangan dibuka. 1, 2, 3. Silahkan bicara, bibir jangan dibuka. 1, 2, 3. Nggak bisa ya? Gantian. Sekarang saya yang bicara ya. Khair. Mastata'tu sesuai dengan kemampuanku ya Allah. Menunjukkan apa? Saya ini lemah ya Allah. Kalau enggak engkau tolong, saya tidak mampu ya Allah. Maka saya melakukan sesuai dengan kesanggupan saya ya Allah. Tolonglah saya ya Allah. Ini yang pertama, menunjukkan bahwa kita lemah. Yang kedua, menunjukkan bahwa sesungguhnya ajaran Islam itu yang diperintahkan oleh Allah itu dalam batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Salat 5 waktu, mampu enggak manusia? Mampu. Bahkan lebih dari 5 waktu jane ya mampu. Ning yang diwajibkan 5 waktu saja. Wondini pengen nambah, please. Ada salat sunnah rawatib. Makin dekat sama Allah. Kita lanjut. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Artinya a'udzu, aku berlindung, bika, kepadamu. Aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri, dari kejahatan. Kejahatan siapa? Ma apa? Sana'tu, yang aku perbuat. Aku berlindung ya Allah kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Jadi boleh jadi seseorang itu, seringkali seseorang itu mendapatkan keburukan karena perbuatan dirinya sendiri. Maka kita berlindung kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan perbuatanku sendiri. Artinya bimbinglah aku supaya berbuat baik, jangan berbuat buruk, yang keburukan itu akan kembali kepada diri saya sendiri. Seringkali kan kita berlindungnya dari kejahatan orang lain, betul nggak? Seringkali kita berlindung dari kejahatan setan, betul nggak? Itu juga memang diperintahkan, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan itu semuanya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita berlindung kepada Allah dari kejahatan perbuatan kita sendiri. Karena seringkali orang berlaku zalim terhadap dirinya sendiri tapi nggak ngerasa. Berbuat maksiat itu zalim terhadap diri sendiri. Maksiat yang paling besar, yang paling parah, kezaliman terhadap diri yang paling membahayakan adalah berbuat syirik kepada Allah. Karena kalau orang berbuat syirik kepada Allah, maka dia menjadi ahli nar, kekal di dalamnya. Kezaliman mana yang lebih besar? Kejahatan mana yang lebih besar dibanding kejahatan seseorang yang menjerumuskan dirinya masuk ke dalam neraka selama-lamanya? Maka kita berlindung kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Supaya kita tidak terjerumus dalam berbagai macam kejahatan yang akan menyengsarakan diri sendiri. Sudah selesai ya? Belum? Abu'u laka bi ni'matika alayya. Waduh, ketahuan Ustaz. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u, saya mengakui. Abu'u, saya mengakui. Laka, kepadamu. Kepadamu siapa? Allah. Mengakui apa? Bi ni'matika, nikmatmu. Alayya, kepadaku. Aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Syukur. Di dalam Sayyidul Istighfar ada pernyataan syukur. Aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Karena di antara makna syukur itu adalah mengakui bahwa nikmat itu datangnya dan merupakan pemberian dari Allah.
Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Nikmat yang ada padamu itu semata-mata datang dari Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah dari anugerah Tuhanku. Maka dalam doa ini kita menyadari dan mengakui, aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Kalau dapat nikmat macam itu, pantasnya maksiat apa taat sama Allah? Benar. Insyaallah. Iya benar begitu emang. Nggak usah ragu-ragu. Kalau kita dikasih nikmat sama Allah, pantasnya kita gimana? Taat kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, pantasnya dibuat maksiat atau dibuat taat? Tapi seringkali atau kadang-kadang dapat nikmatnya dari Allah, dapat kesuksesan, dapat fasilitas, dapat duit banyak, tapi duitnya itu untuk ngelawan Allah, untuk maksiat maring Gusti Allah. Pantas nggak itu? Tapi pernah nggak melakukan itu? Pernah banget. Iya nggak? Makanya doa berikutnya yang kita baca, wa abu'u bidzambi, monggo. Wa abu'u bidzambi. Wa abu'u bidzambi. Wa abu'u dan aku mengakui. Wa abu dan aku mengakui bidzambi dosaku. Aku mengakui dosaku ya Allah. Engkau sudah kasih nikmat padaku, aku akui ya Allah nikmat itu. Tapi pada waktu yang sama saya juga mengakui, enggak jarang nikmat itu aku gunakan untuk berbuat dosa kepadamu ya Allah, padahal nikmat itu datang darimu ya Allah. Wa abu bidzambi. Maka Al Hasan Al Basri pernah melihat seseorang dalam kesendiriannya, ia duduk sambil membaca zikir. Mengapa engkau sendiri? Iya, saya ini antara nikmat Allah dan dosa yang saya lakukan. Maksudnya gini, saya berlimpah nikmat dari Allah, enggak kurang-kurang. Tapi pada waktu yang sama, saya kok banyak menggunakan nikmat itu untuk dosa. Makanya saya lagi sibuk syukur dan istighfar. Saya lagi sibuk syukur dan istighfar. Syukur karena dapat nikmat dari Allah, istighfar karena nikmat itu sering kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Maka di dalam doa ini ada syukur yaitu mengakui nikmat, dan ada taubat yaitu mengakui dosa. Karena mengakui dosa itu adalah bagian dari taubat kita kepada Allah Subhanahu. Faghfirli, 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 maka berikanlah ampunan kepadaku. Aku mengakui dosaku ya Allah, faghfirli, maka berikanlah ampunan kepadaku. Inilah istighfarnya. Inilah istighfarnya. Dari ada taubat, wa abu bidzambi itu taubat, faghfirli ini istighfar. Berikan ampunan kepadaku ya Allah, faghfirli. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya. Bersama, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Fa innahu sesungguhnya la yaghfiru, tidak ada yang bisa mengampuni adzunuba dosa-dosa illa anta, kecuali pandangan ya Allah, kecuali engkau ya Allah. Berikan ampunan kepadaku ya Allah, karena hanya engkau yang bisa memberikan ampunan. Tidak ada yang bisa memberikan ampunan kepadaku kecuali engkau ya Allah. Maka berikanlah ampunan itu padaku. Allah, ini namanya Sayyidul Istighfar. Tolong ini nanti kalau direkam, kalau diupload, jamaah pastikan sampai uploadan ini kepada segenap jamaah, supaya segenap jamaah ini bisa ngulang-ngulang. Iya, oh iya, nyong inget kemudian wingi saat ngaji nyong manggoni nong pojok kanan karo selonjor. Oh enak temen kayak kan. Jadi umpamane nyong orang lihat loh di sana pojok kanan pak kiri selonjor apa. Iya.
Jadi mengingat situasi itu membuat kita ingat tentang apa yang kita pernah alami. Masya Allah. Gitu nggih? Semoga bermanfaat. Sayyidul istighfar kita baca pagi dan sore. Suatu ketika kita meninggal di siang sebelum sore hari menjadi ahli. Sekali ketika kita baca waktu sore, andai kata kita meninggal di malam hari sebelum pagi menjadi ahli, alangkah indahnya. Surga adalah masa depan yang kita harapkan. Surga adalah tempat abadi, kebahagiaan abadi yang kita impikan, yang kita mohonkan kepada Allah siang dan malam dengan berbagai macam amal saleh kita. Inilah jalan menuju ampunan Allah. Kita amalkan Sayyidul Istighfar. Di dalamnya ada taubat, di dalamnya ada mohon ampun, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.